Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kembali lagi dengan saya, Muhammad Fakih. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika Universitas Haloleo. Saya memiliki NIM S1S12304 jadi video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis objek, melanjutkan video sebelumnya. Mungkin berbeda dengan video sebelumnya, yang mana video-video sebelumnya itu disuruh untuk menjelaskan tentang Python pada Waitress School. Sedangkan pada video kali ini kita diberi sebuah arahan dari dosen. Itu di sini kita akan membuat ada dua materi, yaitu kita akan buat sebuah kelas dan yang memiliki atribut dan metodenya. Jadi di sini tuh kita akan mengimplementasikan bentuk sebuah modul. Di sini kita mulai dari yang poin. Kita buat dulu filenya, kita pisahkan poin. Oke. Dan karena kita akan membuat mengimplementasikan modul, berarti kita buatkan file mainnya. Jadi pada file main ini kita akan memanggil modulnya, itu modul point. Kita gunakan import. Oke. Lalu kita akan buat juga sebuah kelas di dalamnya. Jadi kita dari point import dan aja import point. Oke, kan di sini belum ada karena belum kita buat poinnya. Saja kita kesampingkan dulu ini. Oke, kita tutup. Jadi yang pertama itu kita buat kelasnya. Untuk kelas point yang ada konstruktornya ini, mana di sini itu atributnya cuma ada x dan y. Jadi self dot x. Jadi karena nanti ini kita akan buat begini, caranya itu begini. Misalnya P1 membuat ini saja tanpa mengirim apa istilahnya, mengirim nilai dari x dan y-nya. Terus sini untuk kita gunakan underscore untuk menandakan punya poin dari kelas poin ini. Self x sama dengan 0 sebagai default. Terus y. Jadi di sini untuk nilai x dan y itu kita buat default 0, dan karena kita akan buat seperti ini dan akan diikuti dengan metode ini get x dan metode get dan set. Jadi kita akan gunakan set untuk mengatur nilai dari x-nya. Jadi saat dibuat akan default saja. Tapi sebenarnya untuk memudahkan saja kita tambahkan supaya saat kita buat ini kelasnya kita bisa kirimkan misalnya untuk x-nya itu 2 dan y-nya 3. Oke. Seperti ini. Ini tuh harusnya tidak bisa error karena dia tidak minta sebuah parameter atau argumen.
sehingga kita harus gunakan set dulu untuk mengatur nilainya, dan itu termasuk repot. Jadi kita tambahkan saja misal x y. Jadi ini kita ganti x yang kita kirim, ini y yang kita kirim. Oke, jadi setelah kalau kita pakai ini sudah bisa jalan, tidak terjadi apa-apa karena cuma dibuat saja objeknya. Selanjutnya kita tambahkan metode get dan set. Jadi metode get itu untuk istilah kita peroleh nilai x dan y-nya, sedangkan set itu kita akan atur atau bisa kita ubah pakai metode set. Kita buat def get x, kita mulai dari x dulu, sel, terus return sel x. Oke, terus def set x untuk mengatur nilai x-nya, set. Jadi karena kita akan mengatur, berarti kita harus kirimkan nilai yang baru atau nilai yang kita inginkan. Sini saja untuk file, untuk value atau nilai. Oke, jadi di sini self x-nya itu kita ganti dengan file. Oke, udah. Terus untuk y-nya lagi, get y, def, jangan lupa def-nya, def get y sel, terus return sel y untuk kembalikan nilainya, dan set def set y sel sel. Oh ini lupa, kita harus kirimkan file juga. Jadi self y-nya, self y akan diganti dengan file atau value atau nilai yang kita kirimkan. Coba, sini sudah dibuat. Coba untuk P1 get x. Nah, karena ini cuma return, jadi kita perlu print. Oke, coba. Oh ini tuh metode, jadi harus diikuti dengan tanda kurung. Oke, kan dia dapat nilai x-nya itu 2 sesuai yang kita kirimkan. Terus selanjutnya itu untuk y-nya, print P1 get y, terus jangan lupa tanda kurung. Lalu jalankan. Oke, sudah didapat nilai x-nya itu 2 dan y-nya 3. Sekarang kita coba untuk mengubah nilainya menggunakan set. Terus kita ganti P1 titik set x. Nah, terus kita kirimkan nilai yang kita ingin ganti. Misalnya 2 itu saya ingin ganti jadi 5 x. Jadi kalau kita print P1 get x, sabar, kita coba pisahkan. Di sini print langsung saja. Jadi ini nilai x dan y sebelumnya 2 dan 3, sedangkan ini nilai x yang baru yang sudah saya ganti menjadi 5. Terus kita coba ubah juga untuk y-nya.
Y, terus misalnya sini hingga 8, terus kita print dia, 1, get, get, Y, tanda kurung. Oke, kalau jalankan, ini nilai X dan Y sebelumnya, sebelum diubah, dan ini nilai X dan Y setelah diubah, 5 dan 8. Itu sudah berhasil untuk yang get dan set-nya. Kita lanjut untuk scaling. Jadi scaling ini itu kita dengan metode ini kita bisa mengubah istilahnya ukuran dari titiknya, ukuran dari nilai X dan Y-nya, yaitu mirip-mirip dengan perkalian lah istilahnya. Dan itu kita membesarkan value atau nilai dari poinnya, nilai X dan Y-nya. Jadi kita scaling to scale, scale yang lupa cell, dan kita kirimkan file saja, file juga, untuk kita skalakan poin ini seberapa besar. Jadi nanti karena yang diskalakan itu nilai X dan Y-nya, kita akan ubah self X menjadi self X dikali dengan 5. Oke. Selanjutnya untuk Y-nya juga self X self Y dikali sama dengan itu self Y dikali 5. Ini harusnya sudah bisa. Kita coba, ini kita gunakan dulu yang default. Kita kasih jadi komentar. Kita tandai get dan set. Selanjutnya scale. Oke. Sini tuh scale berarti kita akan scale datanya, kita panggil dulu objeknya, terus metodenya. Scale. Nah, kita akan skalakan seberapa besar, 2 kali lipat saja. 2 kali lipat. Jadi nilai X dan Y ini akan dikali dengan 2. Jadi kita coba print X dan Y. Print P1 get X kurung print P2 P1 get Y. Oke, harusnya ini dikali 2 berarti 4,6. Coba lihat. Nah, ini awalnya 2,3 jadi 4,6. Hapus, bersihkan dulu. Itu sudah berhasil. Sebelum itu kita akan sederhanakan istilah kode ini. Ini bisa dengan cara ini kita, jadi ada operator di Python itu kali sama dengan. Jadi nilai ini itu kali sama dengan seperti ini. Ini Slack kayak lebih sederhana, lebih singkatnya. Dikali. Kita coba jalankan lagi. Harusnya tadi 4,6. Masih tetap sama. Jadi itu cara untuk menyederhanakan kodenya. Oke, scale sudah. Selanjutnya itu kita lakukan menghitung jarak satu titik dengan titik lain. Terus ini kita buat jadi jarak itu distance. Self. Jadi karena kita akan hitung dari titik lain, berarti kita akan kirim titik lain, sebuah poin atau objeknya.
Terus di sini untuk menghitung jarak itu, pertama jarak dx-nya dulu. Itu rumusnya self dot x dikurang dengan order dot x. Nah, karena order ini apa? Yang parameter yang akan kita kirimkan itu juga itu poin 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 lain dengan dari kelas yang sama gitu. Selanjutnya untuk y-nya dy dengan sel y dikurang order. Nih. Nah, dari sini belum selesai. Selanjutnya kita akan kita menghitung yang ini apakah dipangkatkan 2 dulu, baru dijumlahkan dengan ini yang dipangkatkan 2 juga, terus diakarkan lagi. Jadi kita akan return. Jadi ada function di Python itu untuk menghitung akar sqrt square root untuk nilainya itu tadi dx yang mau dipangkat 2, jadi kita dx kali dx ditambah dy dikali dy. Ini kita kasih dalam kurung saja lebih rapi. Oke. Nah, di sini masih ada error karena function sqrt ini merupakan function dari suatu library yang ada di Python, dan library itu harus dipanggil terlebih dahulu untuk digunakan. Library yang digunakan itu namanya library math. Oke, kita sudah import library-nya. Di sini masih error. Jadi untuk memanggil function yang ada dari library itu kita harus dahulukan dulu nama dari library-nya, kemudian titik function-nya. Nah, sudah tidak error. Tapi di sini tuh ada juga cara sederhananya, misalnya smt maths smt. Jadi ini untuk alias dari ini supaya lebih sederhana, tidak usah math jadi mt. Nah, ini juga sudah berhasil, tapi saya ingin sederhanakan lagi. Dari sini kita langsung ambil saja function-nya. Jadi kita gunakan from dari mt atau math, from math import function sqrt. Oke, sudah bisa. Ini kalau kita kembalikan seperti tadi, nah sudah bisa. Jadi sudah bisa digunakan function. Sekarang kita coba ukur, kita bikinkan poin lain. Misalnya ini P2, itu poin yaitu 4,7. 4,7. Terus yang ini scale kita komentar dulu. Ini kita coba panggil untuk y-nya, untuk P2. P2 get x P2 y terpisahkan dan oke, kita pisahkan. Coba dulu sudah pas dibentuk. Oke, sudah dibentuk. 2,3 untuk poin 1, 4,7 untuk untuk poin 2. Selanjutnya kita akan hitung jarak. Tandai dulu distance. Ini kita panggil jarak sebenarnya sama, kita mau jarak dari P2 ke P1 dan P1 ke P2 itu sebenarnya sama, jadi kita bisa bebas kita pilih jarak dari fungsi dari poin yang mana. Ini kita P1, panggil fungsinya, metodenya distance
distance E2. Oke, kalau dulu sini kita jadikan sebuah variabel, misalnya D12, atau jaraknya distance 12, terus kita print D12. Coba lihat, di sini masih ada salah, value error. Oh, but sini itu harusnya kali. Oke, coba. Oke, sudah dapat. Ini jaraknya itu 4,47213595499998. Jadi pada Python itu akan tangkap banyak sekali apa banyak sekali angka di belakang koma. Itu bisa kita sederhanakan. Kita gunakan format string. Misalkan karena dia variabel. Terus titik 2 kita gunakan 2f. Oke, dan tampilkan 2 angka di belakang koma. Bisa menggunakan format string diikuti dengan 2f itu untuk float, jadi dua angka di belakang koma. Kita bisa ganti misalnya 4. Oke, 4,4721. Bersihkan lagi. Distance sudah berhasil. Selanjutnya itu bukan normalisasi. Jadi normalisasi itu kita menyederhanakan nilainya, sebuah nilai jadi antara nilai dari 0 sampai 1. Sini itu tidak jelas tujuannya untuk apa, tapi berdasarkan modul dia akan normalisasi nilai dari poin tersebut, itu nilai x dan y-nya. Normalize, kita bikin ini normalize misal berdasarkan modul itu dia gunakan mag atau magnitude. Dia akan panggil cell dot distance. Kemudian jika distance-nya if terus lebih besar dari 0, maka dia akan normalisasi. Kita gunakan saja scale. Sebenarnya normalisasi itu setiap x dan y itu akan dikali dengan seper dari make ini. Jadi kita gunakan saja scale, cell dot scale, kita kirim 1/0. Sebenarnya tidak jelasin tujuannya untuk apa, tapi di modul itu ada, jadi kita coba untuk tambahkan saja. Ini kita coba lihatkan dari distance, berarti kita akan normalisasi. Sini kita coba P1. Normalize. Oke. Scale normalize berarti kita harus habis di scale itu kita akan print lagi. Coba. Masih ada yang salah. Type error, masih record argumen. Self distance. Ada yang kurang argumennya.
normalize itu solve. Lihat dulu. Di sini normalize type error point distance missing one required positional argument. Ah, bagian sini distance point. Salah. Missing X dan Y. Nah, ini ada yang kurang, kita lupa atur untuk defaultnya. Ini kita akan default sama dengan 0, supaya saat kita buat seperti tadi, tanpa kita kirim nilai, jadi defaultnya itu akan seperti 0, menjadi 0. 2 sama dengan 0. Dan normalize. Oke, ini dia nilai hasil normalisasi untuk nilai X dan Y dan berdasarkan jaraknya. Normalisasi untuk X-nya 0,55 sekian dan Y-nya 0,83 sekian. Jadi itu dia. Untuk normalize, kita mengikuti dari modul saja. Kita tambah dulu. Normalize. Kita ganti. Oke. Selanjutnya itu kita untuk menampilkannya. Ini untuk supaya tidak perlu lagi seperti ini, print satu-satu. Kita akan tampilkan supaya tampil. Jadi poinnya nanti itu akan ditampilkan seperti ini. Di X, Y. Itu akan seperti ini. Jadi kita buat di sini. Mungkin kita gunakan metode str. str. Supaya kita bisa langsung print objeknya. Dan dia akan mengembalikan sebuah nilai. Misal, nah kita return, gunakan format string, tadi tambah dalam kurung, terus untuk X itu self X, dan Y-nya self Y. Oke, sekarang kita coba dulu. Sini yang sebelumnya kita tampilkan untuk X dan Y itu 2 dan 3. Sini kita coba print. Misalnya di sini kita gunakan error string P1 sama dengan, nah dan di sini kita gunakan print P1. Oke, coba P1 remote oh ini tidak usah pakai print lagi. Nah ini dia P1 itu 2,3. Ataupun untuk yang di kedua kita saja Oke, P2 dengan ya. Menjadi tampilan jadi lebih bagus daripada yang sebelumnya. Jadi yang P1 itu 2,3 seperti ini dan yang kedua itu P2 4,7. Jadi lebih rapi menggunakan metode string untuk menampilkan poinnya. Oke, kita tampilkan itu sudah berhasil. Selanjutnya untuk menjumlahkan titik satu ke titik lain. Jadi saat dijumlahkan
bikin dulu jumlah. Jadi saat dijumlahkan itu nanti eh, X1 ditambah dengan X1, X2, X2, sedangkan Y1 itu kan ditambah menjadi dengan Y2. Yaitu kita akan gunakan fungsi bawaannya itu yang add add cell terus order di akan return really, semoga tidak salah, saya juga lupa. Jadi itu dia akan menjumlahkan sel X ditambah terus terus kayak tadi ini terus koma, ulang lagi sel Y ditambah per Y. Oke, dengan menggunakan seperti ini tuh harusnya kita bisa coba P3 sama dengan P1 ditambah P2. Ini untuk menjumlahkan, jadi kita tidak usah menggunakan seperti ini, misal P1 add P2. Jenis kelebihan kurang, saya yang ini lebih mudah dimengerti lah, bahwa itu dijumlahkan. Coba setelah kan coba print P3, kita berhasil. Ini kita komen dulu. Dan berhasil. 2 tambah 4 itu 6, 3 tambah 7 itu 10. Jadi kita sudah berhasil menjumlahkan 2 buah poin atau mungkin bisa lebih menjadi dalam satu objek baru. Oke, menjumlahkan sudah, sekarang itu kita kalikan. Jadi dalam mengalikan poin itu kali, jadi poin itu kita bisa kali dengan sebuah konstanta atau bilangan integer atau float. Kita kirimkan konstanta atau kita kalikan dengan poin lain, misalnya order poin. Jadi metode ini akan berperilaku polymorphism. Dia bisa menerima beberapa tipe data. Jadi kita gunakan def atau multiply self. Jadi kita akan kirimkan angka untuk mungkin seperti tadi scale. Tapi bedanya ini bisa kita gunakan untuk kalikan dengan angka lain, dengan poin lain. Kita masukkan itu parameter pengali saja, pengali. Jadi kita akan cek dulu kondisinya, if kalau pengali ini itu integer atau float, maka yang setiap x-nya dan y itu akan dikali dengan pengali tersebut. Jadi kita gunakan is instance, apakah dia termasuk yang mana pengali, dia itu termasuk int atau float. Oke, jika dia masuk int atau float, maka return sabar seperti tadi F3, terus
seperti ini. Oke, self X dikali dengan pengali, kemudian koma, self Y dikali dengan pengali. Oke, harusnya sudah bisa. Kita coba dulu. Misalnya kali, jadi P3 sama dengan P1 dikali dengan 43 cukup. Jadi tidak usah kita kirim seperti ini. P1 misalnya multiply 3. Harusnya bisa seperti ini berdasarkan modul. Kita coba print P3. Coba lihat. Oke, berhasil. 2 dikali 3 itu 6 dan 3 dikali 3 itu 9. Dan kita gunakan metode mul sehingga bisa kita operasikan seperti aritmatika. Selanjutnya itu kita coba kita buatkan untuk kalau dikali distance dengan poin lain. Poin lain itu sebuah poin. Terus bottom poin F3 juga kurung sini sel X akan dikali dengan pengali dari X dari pengali, karena di sini tuh jika pengali itu yang dikirim sebuah objek point juga, jadi akan memiliki X dan Y. Terus tadi Y sel Y pengali dan ini kita coba kita akan kali untuk P1 dan P2 jadi 2 kali 4 itu 8, 3 kali 7 itu 21. 2 kali 4 sama dengan P1 dikali dengan P2. Print P4. Oke, berhasil. Sini yang pertama itu dikali dengan 3, sedangkan yang kedua itu dikali dengan poin 2. Jadi tadi itu 2 dikali 4, 8, 3 kali 7, 21. Jadi kita sudah berhasil memenuhi untuk semua yang materi poin. Kita bisa kalikan, kita mulai dari set dan get, bisa kita ubah, bisa kita peroleh nilainya, terus kita lakukan scaling, kita memperbesar nilainya, hitung jaraknya, terus normalisasi, menampilkan jumlah dan kali. Jadi itu dia untuk materi yang poin. Baik, lanjut. Selanjutnya itu materi berikutnya itu materi television. Kita pindah saja ke folder yang lain karena kita akan menggunakan modul. Jadi kita bukan dulu file modulnya ke TV atau television sama television.p, kemudian kita tambahkan main.p. Oke, dari television ini kita akan dulu sini import
television. Sini kita tidak perlukan alias atau apapun, kita juga perlukan kelasnya. Jadi from television mengambil for class television. Ini karena belum kita buat, jadi belum ada perubahan. Oke. Jadi sini kita buat kelas televisi. Oke, jadi berdasarkan catatan saya dari arahan tugas tugas ini. Jadi di sini kita akan buat kelas television sudah, dan atributnya itu ada status powernya, mode mute, volume, channel, dan channel sebelumnya. Jadi untuk channel sebelumnya ini akan digunakan karena device LED dalam televisi itu kita akan bisa berpindah, ada operasi atau tombol atau interaksi yang bisa kita lakukan untuk berpindah ke channel sebelumnya. Jadi kita akan butuh atribut channel sebelumnya. Misalnya kita buatkan konstruktornya init. Oke. Jadi di sini kita tidak butuhkan parameter default karena di sini itu television, jadi defaultnya itu akan mati, jadi yang lain itu tidak akan bisa kita interaksi sebelum powernya itu menyala. Jadi kita akan buat dulu defaultnya. Saat pertama dibuat self power on itu false, jadi default itu dia masih mati. Terus self mute mode mute itu masih false karena masih mati juga. Terus ada juga self volume, kita defaultkan 5 misalnya, kita akan skalakan 1 sampai 100, 5 itu cukup lah. Terus self channel default, saat nanti kalau televisi ini menyala itu defaultnya kita mulai dari 1. Dan self channel sebelumnya kita akan namakan previous channel atau prev chain, dan channel kita defaultkan 1 saja karena saat nyala memang baru 1 yang dienter. Terus sudah. Oke, selanjutnya saya sudah bisa kita buat misalnya my TV television. Ini tidak ada error, tidak berhasil. Oke, selanjutnya kita buat metodenya. Yang pertama itu metode status powernya. Oke, jadi kita akan gunakan nama itu toggle power. Jadi select toggle itu operasi, kalau yang saya tahu itu toggle itu operasi 2 arah. Jadi sebenarnya itu sebelum kita kenalkan toggle, sebenarnya cara untuk menyalakan itu misalnya ini power on. Misal sini kita ubah self power on dengan true. Jadi saat kita menyalakan, misalnya kita coba lihat dulu main TV, power on, ini power on, dan kita print power.
Oke, di sini statusnya itu power on itu masih mati. Terus kita coba untuk nyalakan di My TV kurung titik power on. Nah, kita print lagi print My TV power on. Nah, ini yang sebelumnya ke false, setelah kita panggil method power on maka dia akan menyala. Dan ada juga untuk cara itu kita matikan, itu kita sebaliknya saja, itu kita gunakan power off sal power on sama dengan false. Jadi ini sama saja yang tadi, tinggal kita panggil untuk dimatikan. Sedangkan sebenarnya ada cara mudahnya tadi itu, seperti yang saya sebutkan, kita gunakan operasi toggle. Jadi toggle itu sebenarnya hanya untuk penamaan saja, tapi untuk operasi dalam toggle itu dia operasi dua arah. Jadi dia cocok untuk ini boolean atau kondisi. Jadi jika saat ini kondisinya false, maka kita lakukan operasi dia akan berubah menjadi kondisi yang lain. Misalnya dari false akan berubah jadi true, dari true akan berubah jadi false. Dia tidak bisa kita gunakan misalnya saat ini false, baru kita gunakan lagi false. Dia tidak seperti itu. Tapi walaupun ini sebenarnya untuk penamaan saja. Jadi toggle power sal. Nah, kita tinggal ubah sal power on, sal power on, terus kita ubah jadi kebalikannya. Jadi seperti apapun kondisinya, saat kita gunakan ini function toggle, dia akan berubah jadi eh, lawannya atau yang bukan apa, kondisi lawannya gitu. Kita gunakan not karena dia itu boolean. Jadi not so, jadi misalnya saat ini kondisi false, maka akan berubah jadi true. Jika saat ini kondisinya true, maka berubah jadi false. Power on. Nah, kita bisa ganti ini toggle power. Nah, bisa, tapi saat kita panggil lagi 2 kali, dan lagi, yang ketiga akan jadi false. Itu ya untuk function toggle power. Jadi kita sudah bisa untuk mengubah status power ini. Oke, ini kita dulu. Ini simpan untuk objeknya. Oke, selanjutnya itu ubah mode mute. Jadi mute ini kita samakan saja juga, kita menggunakan toggle mute mute. Oke, bisa. Nah, di sini kita akan gunakan perkondisian. Jadi metode-metode yang lain ini hanya bisa diinteraksi jika televisi itu menyala. Jadi harus sal power on itu harus true. Power on. Nah, di sini kita langsung tidak usah kirimkan nilainya karena hanya jika bernilai true di sini kalau menggunakan if. Jadi oke, self power on. Nah, kita ubah self untuk jadi not self
harusnya seperti ini. Coba kita tambahkan saja return. Sel gitu. Oke. Jadi di sini saya tekan lain apa nih, status power. Selanjutnya mode mute, kita kirim dulu apa tadi, mau TV enggak, langsung print saja karena bisa dia sudah return. Selanjutnya gunakan ini mute. Oke. Print. Bayangkan. Nah, di sini masih false. Nah, di sini dikarenakan powernya itu masih mati. Jadi kita harus nyalakan ini toggle power. Saya kita jalankan jadi true. Sudah berubah sebelum atau karena sudah dinyalakan TV-nya, sudah bisa interaksi. Oke. Mengubah mode mute sudah. Selanjutnya itu klik volume. Tandai volume. Jadi volume itu kita loadnya itu kita bisa naikkan atau kita turunkan. Jadi kita buat itu def volume up, so, dan pas dulu. Terus def volume down. So, oke, pas. Kita coba ubah volume up. Jadi setelah kita coba dulu, kondisinya harus saat teleponnya menyala, jadi self power on. Terus selanjutnya itu, nah, jadi kita akan skalakan volume itu dari 1 sampai 100. Jadi jika volumenya itu self volumenya itu di atas di bawah 100, nah dia akan berubah. Sedangkan kalau 100 kan yang sudah maksimum dan berarti dia tidak berubah. Jadi dia akan berubah hanya jika volume itu di bawah 100. Jadi saya tambahkan self volume itu ditambah 1, tambah dengan 1. Akhir kita return self volume. Oke, seperti ini kita coba jalankan. Volume down. Ini sudah menyala. Kita coba print dulu. My TV with volume. Oke, kita jalankan. Volumenya itu 5. Kita naikkan My TV with volume up.
volume up, terus kita print lagi, print my TV, klik volume. Oke, kita naikkan dari 5 menjadi 6. Sekarang kita coba, saya juga mencoba karena belum pernah tahu, kita coba apakah bisa sebuah function berperilaku seperti aritmatika. Kita coba sini dalam kurung dulu, my TV power dulu, dalam kurung, kita kali misalnya 10. Nah, misalnya jika kita ingin menambahkan volume itu 10, kita coba print my TV volume. Kita coba, kalau bisa. Ternyata tidak bisa, dia akan 6 satu kali. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan lebarnya, kita gunakan set perulangan. Misalnya kita gunakan for i in coba frame dari 1. Nah, kalau di Python itu 10 itu jadi 11. Dari 1 sampai 10, 10 kali. Maka in frame. Oke, kita panggil my TV volume up. Ini harus mendapatkan 10 kali. Oh, tidak berubah. Berarti memang harus setiap 4 kali saya diana. Embrace. Oh, belum. Kita coba. Nah, lihat. Nah, bisa ternyata. Jadi dia akan menjalankan 10 kali, artinya kita tambahkan 10 kali volumenya. Walaupun sebenarnya tidak bisa kita tambahkan sekaligus, ya harus satu-satu kalau untuk TV yang sebenarnya. Yang selanjutnya itu yang down, kita bikin lagi. Sama seperti tadi, harus dalam kondisi menyala biar bisa interaksi. Power on. Oke. Nah, ini bedanya. Kan ini untuk kurangi, berarti tidak ada perubahan ketika volume itu 0 di sel lebih kecil, berarti lebih besar dari 0. Ke sel volumenya sama dengan 1. Oke, akhir return volume. It's cell volume. Oke, kita coba lagi. Sama seperti itu. My TV. Kan volume. Oh, sprint lagi. My TV volume. Nah, ini berhasil dari 5 naik ke 6, terus naik 10 kali, 16, terus dia turun ke 15. Terus kita coba lagi seperti tadi, seperti itu. Makan for in range 1-11. Kita biarkan TV volume down 10 kali, dan terakhir print my
TV volume. Oke, coba berhasil dia turun 10 kali, jadi dari awalnya 5 bertambah 6, terus ditambah 10 kali jadi 16, terus dikurangi 1 kali jadi 15, kurangi 10 kali jadi 5. Jadi untuk volume sudah berhasil. Jeda dulu pasar. Baik, lanjut. Eh, Tadi itu sudah sampai di volume. Selanjutnya kita komentar dulu. Selanjutnya itu channel. Jadi kita buatkan dulu di sini kita bisa channel up dan down. Terus ini berpindah channel yang diinginkan. Jadi berbeda dengan volume. Untuk channel itu kita bisa masukkan atau inputkan channel yang kita inginkan. Ini channel yang kita inginkan, sehingga kita langsung berpindah tanpa berpindah satu persatu menggunakan up and down. Sama kita juga bisa melakukan kembali ke channel sebelumnya. Ini kita mulai dulu untuk up dan downnya. Seperti tadi bikin dev channel up sel oke, sel ya, jangan lupa kondisinya harus aktif, sel power on, terus sel power on kita terus saat jadi kita gunakan kondisi. Jadi pada TV itu kalau misalnya kita channel misalnya tuh kan pada TV ada ya tidak terlalu banyak channel, itu kita misalkan jumlah nim saya. Jadi kalau misalnya kita sudah mencapai maksimum dan kita melakukan mengganti satu kali ke atas, maka dia akan kembali ke channel paling awal. Maka kita ubah jadi sel channelnya akan berubah menjadi 1. Sedangkan jika belum mencapai maksimal, sel channelnya dia akan bertambah 1 tambah dengan 1. Terus ini return sel channel sebelum itu ada yang saya lupa bagian sini. Jadi di sini tuh harusnya saat kita melakukan interaksi dengan volume, selalunya mode mute itu akan secara otomatis mati. Maka di sini kita tambahkan muted selalu bernilai false, dia akan mati. Juga untuk yang saat kita down, ketika berada di mode mute itu mau kita jumlahkan, naikkan atau turunkan volume akan selalu mati. Sel mute-nya jadi false. Selanjutnya kita lanjut di sini dan channel. Oke, channel up kita bikinkan kode channel down sel. Oke, kita tes, kita coba print my TV. Channel saat ini itu apa? Default itu 1.
Maka ketika kita naikkan my TV ads channel up, oke, kita play lagi YouTube. Oke, udah jalankan, kamu naik jadi 2. Oke, sekarang kita buat yang down, kita samakan seperti atas, yaitu self power on, self power on, maka on, dia bedanya tadi sebaliknya self channel. Jika channelnya berada di paling bawah, jika kita turunkan maka akan kembali yang paling atas, self channel dengan 4 ini kebalikannya. Untuk nya self akan berkurang 1 pun self oke. Selanjutnya kita coba turunkan, sudah berubah. Di sini tuh kita belum bisa cek perubahan 45 ketika channel up. Di sini kita sudah bisa tes untuk yang channel down. Channel, lihat, sudah kembali dari 1. Saat kita turunkan lagi, channel down, oke, channel berubah jadi 45. Nah, dia akan naik ke channel paling atas. Oke, udah berhasil. Selanjutnya habis up down, kita berpindah ke channel yang kita inginkan. Sini kita bikinkan dev channel lah, channel. Di sini sel. Karena kita ingin berpindah, maka kita harus masukkan channel ke berapa. Dengan senang chain saja. Chain. Oke. Kondisi lagi harus satu nyala. Sel power on. Jadi kondisi jika channel yang kita masukkan itu lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan 1, dan lebih kecil sama dengan 45 yang maksimal, sehingga sel channel akan berubah menjadi channel. Oke, jadi kita rekam channel. Oke, kita coba jam channel. Biasanya kita kembalikan dulu dari 1. Sini sudah 1. Oke, sudah 1.
kita coba mengikuti dan channel ke-45 bisa print TV ini lihat. Oops, ada yang salah. Samsung dipilih nama funksi yang salah. Ini nama metodenya salah, kita coba lagi. Oops, masih jadi 1. Ada ini sama dengan 45. So, seperti ini. Seperti ini. Set channel. Oh, ini channel. Nah, ini oke, nah berubah jadi 45. Ini kita tes untuk yang channel up lagi. Live TV. Bring lagi Live TV channel. Terus ini berubah jadi 1. Nah, berhasil. Sesuai yang tadi itu yang mana ini. Jika sudah di 45, kalau kita channel up maka kembali jadi 1. Selanjutnya itu kita kembali ke channel sebelumnya. Kita di sini dev, kita gunakan nama prefchen self. Oke, seperti biasa, if self power on if self power on itu kita akan ubah untuk self channel sama dengan previous channel. Channel akan berubah menjadi self ref channel. Lihat, kita return self channel. Misalnya di sini kita berpindah ke channel 25 dan di sini kita channel up maka 26. Kita cek dulu. Oke, sekarang di 26 bersihkan dan kita coba main TV channel salah ini harus yang pakai previous channel apa yang berubah channel. Lihat, nah di sini dia berubah jadi 1, masih salah, harusnya itu dari 26 kembali ke 25. Hal ini dikarenakan kita belum deklarasikan previous channel di setiap perubahan. Jadi di sini kita mau dari channel up, kita mulai di sini. Kita deklarasikan dulu untuk ref channel self channel itu akan diisi menjadi self channel. Oke, begitu pun untuk yang di sini. Kita copy saja. Untuk channel down sebelum mulai ini. Terus
di bagian sini hasil perubahan itu sini. Mesin saya. Oke, sekarang kita coba lagi. Harusnya menjadi 25 berhasil. Jadi keluar. Di sini juga kita tambahkan karena saat kita previous channel, maka kalau kita kasih previous channel lagi, dia akan kembali sebelumnya, harusnya 26. Nah, ini masih 25. Berarti kita harus tambahkan di sini juga ini. Saat previous channel dari channel, ini tuh bisa kita sederhanakan. Ini kita naikkan koma. Ini pindah X. Oke. Ini kita Oke. Terus seperti ini. Ini versi shorthand-nya, versi simpelnya. Kita coba lihat. Nah, kembali ke 26. Kita coba sederhanakan, ada tadi yang seperti ini ya ini. Kita coba yang ini. Kita tukar ke X. Sini. Sini. Oke, harusnya sudah. Terus channel. Oke. 25 udah kembali ke 26, kita kembali lagi ke 26. 25, 26. Jadi sudah berhasil untuk kembali ke channel sebelumnya. Terakhir itu kita akan menampilkan informasi dari TV kita. Ini kita akan menggunakan itu str saja. Dep str self. Jadi kalau di modul itu dia gunakan sini saya info. Kita gunakan string status power sama dengan self power on, terus /n /n info sama dengan string mode mute self dot muted and info dengan string lagi untuk sini mute volume dan channel. Volume ini self volume, kita tambahkan persen, akan skala 1 sampai 100 di pakai persen saja. Terus n sama dengan tambah lagi info sama dengan string channel self channel. Oke, terakhir return info. Oke, di sini kita tidak perlu lagi, saya perlu sih tapi kita tambahkan saja. Sini tambahkan tampil info.
print biar ada spasi, print my TV. Oke, kita lihat infonya. Ini satu power through, mode mute files, volumenya itu 5%, channel saat ini tuh 26, seperti ini. Di sini kita bisa perbaiki yang ini. Kita gunakan shorthand if, misalnya ini. Tik, bisa for on, terus sampai kita coba saja non aktif. Ini bisa kita gabung sekarang. Tidak bisa. Ini belum bisa. Kecil. Lihat apa yang salah. If visual power on harus non-aktif. Semua ada cara itu harusnya ini. Biar tidak bertabrakan kita ini. Masih sudah bisa. Ya, coba di main status power menjadi aktif. Oke, sekarang kita boleh juga untuk nanti besar ini yang sedang modelnya X yang salah harusnya kita jangkau yang ini. Oke, terakhir ini 1.25 aktif dan ini non aktif. Kita coba aktifkan volume tadi. Ini volume saat ini tuh 5. Kita coba yang paling awal atas volume down. Bentar. Ini volume 15% sesuai dengan perubahannya di sini. Yang ini volume. Terus channel 26, mode mute nonaktif karena kita lakukan perubahan pada volume. Nah, ini intinya sudah selesai. Kita bisa menampilkan info dari TV. Kita juga sudah perbaiki ini supaya kelihatan lebih bagus aktif dan nonaktif. Bukan throttle files. Intinya kita sudah sampai ke penghujung video. Karena kita sudah memenuhi semua dari ini. Sudah berhasil kita mengimplementasikan jadi sebuah modul dengan tiap-tiap properti dan metodenya sudah berhasil bisa kita gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini, kedua materinya. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.